wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dila. Hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang salat. Secara bahasa, salat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, salat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Salat merupakan amalan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Dan salat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Hukum salat. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang suka meninggalkan sholat wajib. Mereka akan dihukumi menjadi kafir, dan mereka yang meninggalkan sholat, maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Hukum sholat dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Fardu. Fardu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Sudah balik, 3. Berakal sehat, 4. Suci dari hadas dan najis, 5. Menghadap kiblat, 6. Mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang terakhir 7. Mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. 1. Berdiri bagi yang mampu, 2. Niat dalam hati, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Rukuk dengan tumakninah, 6. I'tidal dengan tumakninah, 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah, 8. Duduk di antara sujud dengan tumakninah, 9. Duduk tasyahud akhir, 10. Membaca tasyahud akhir, 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, 12. Membaca salam yang pertama, dan yang terakhir tetap melakukan rukun secara berurutan. Manfaat sholat diantaranya adalah 1. Sholat dapat menyehatkan tubuh. Rasulullah SAW melihatku sedang tertidur sambil mengadu sakit perut. Beliau langsung berkata kepadaku, "Hai Abu Hurairah, apakah kamu sakit perut?" Aku jawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau menyuruhku berdiri dan sholat. Sesungguhnya sholat adalah obat penyembuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sholat dapat menjauhkan diri dari hal negatif, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. 3. Sholat menambah nikmat. 4. Sholat adalah bentuk rasa syukur, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Kautsar, yaitu ayat 1-2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Isi surat tersebut tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa nikmat yang telah diberikan itu tidak terhingga. Nikmat yang tidak terhingga harus disyukuri, dan bentuk syukurnya telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2 dengan cara melaksanakan sholat. Hal lain untuk menunjukkan rasa syukur selain sholat adalah berbagi. Jadi
Bentuk syukur yang diajarkan di sini adalah adanya hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sholat dan hubungan horizontal dalam bentuk berbagi kepada orang lain, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Sehingga setiap aktivitas bersyukur akan menjadikan pertambahan nikmat yang diterima, dan setiap sholat yang dilakukan akan dapat menambah setiap kenikmatan yang dapat dirasakan. Demikian pula dalam aktivitas manajemen dan bisnis, kesuksesan dalam menjalankan aktivitas dapat diwujudkan dalam bentuk berterima kasih kepada Tuhan dan CSR atau Corporate Social Responsibility, dan aktivitas CSR dari berbagai riset memiliki manfaat besar bagi perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial. 5. Salat bermanfaat sebagai sarana penolong terhadap kesulitan hidup. Berikut ayat yang menjelaskan bahwa salat dapat menjadi sarana penolong terhadap kesulitan hidup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Kita tidak hanya dapat mengandalkan diri kita untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, apalagi mengandalkan orang lain karena orang lain juga mempunyai masalah. Orang lain juga makhluk biasa seperti kita. Maka yang dapat kita lakukan adalah meminta pertolongan kepada yang membuat dan menciptakan masalah tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan untuk terhindar dari setiap kesulitan itu adalah dengan melakukan sholat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.